ada yang di pandai besi, meriam, taktik peran dan lain-lain. Dan jadi ada juga yang mengatakan hal tersebut, dan ada juga yang mengatakan bahwasanya dulu di Aceh ini banyak kelelawar. Jadi untuk membunuh kelelawar gede-gede ini orang Aceh membuat rencong yang memang dia bentuknya seperti cakar burung Garuda. Nah, begitu. Itu sejarah rencong yang pertama. Dan juga rencong itu bentuknya itu sebetulnya maksimal panjangnya segini. Nah, biasa orang-orang Aceh itu memakai rencong dengan ukuran segini. Ukuran segini ditaruh di pinggang. Dan juga masyarakat Aceh pada zaman dahulu, pemuda-pemuda Aceh itu diwajibkan memakai rencong kemanapun. Dalam kanun itu kan undang-undang kerajaan Aceh dulu, itu diwajibkan setiap pemuda Aceh itu untuk memakai rencong dan juga untuk belajar silat dan ilmu kebal. Tapi abang nggak tahu juga ilmu kebal kayak mana, nggak bisa dites kan? Karena kita pembuatan rencong, tapi rencong kita ini sudah dites untuk debus-debus, sudah ada juga. Nah, selanjutnya rencong ini bentuk khasnya dia ada lengkukan di atasnya. Ini dibilang dengan cunggi. Orang Aceh ini menyebutnya dengan cunggi. Ada yang berkata ini bahwasanya ini manfaatnya untuk menahan pedang pada zaman dahulu. Dan ini bisa juga disebut dengan rencong betina, rencong laki-laki. Ada juga yang rincong pudoy. Rincong pudoy dia rincong betina, biasanya dia agak mudah kita pakai. Nah, seperti ini dia. Ini namanya rincong pudoy. Ini malahan orang Aceh jarang melihatnya. Sebetulnya orang Aceh pun jarang melihat rencong. Ini abang bilang terus. Orang Aceh pun jarang melihat rencong karena kan budaya Aceh ini berbeda dengan budaya orang luar. Jadi kalau orang Jawa itu Makassar, mereka identik harus punya badik, harus